Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul pelopor-pelopor dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang ekonomi. Tahu nggak sih kira-kira siapa ya yang menjadi pelopor-pelopor dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang ekonomi? Yuk kita cari tahu. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siapa pelopor-pelopor dalam dunia pendidikan khususnya di bidang ekonomi. Yaitu yang pertama adalah Adam Smith. Beliau merupakan seorang bapak ekonomi yang modern, sekaligus pemikir terkemuka dari aliran klasik. Ekonomis Skotlandia ini dapat dikenal dari teori laissez-faire-nya, yaitu konsep ekonomi bebas dan liberal tanpa campur tangan dari negara. Terus yang kedua ialah Irving Fisher. Beliau merupakan tokoh ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat yang menggagaskan tentang teori kuantitas uang. Kuantitas uang mengatakan bahwa harga suatu barang dapat berubah, tidak konstan. Saat jumlah uang yang beredar juga bisa berubah. Jadi sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya ada tokoh yang bernama John Maynard Keynes. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih siapa itu John Maynard Keynes? Kalau nggak ada yang tahu, yuk kita ulas sama-sama. Nah, jadi John Maynard Keynes ini merupakan seorang tokoh ekonomi asal Inggris yang membawa pengaruh besar dalam perekonomian makroekonomi. Berbeda dengan ekonomi lainnya, Keynes beranggapan bahwa uang bukanlah inti dari ekonomi. Ia lebih menitik beratkan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dari perekonomian itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nih tokoh ekonomi perempuan, yaitu bernama Beatrice Webb. Kira-kira siapa ya Beatrice Webb itu? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi Beatrice Webb ini adalah salah satu perempuan hebat yang pernah dimiliki oleh negara Inggris. Ia merupakan seorang sosiolog yang masih beranggapan banyak teori untuk kemajuan pendidikan di negara Inggris. Sekalipun tidak mengenyam pendidikan ekonomi secara formal, ia memiliki sebuah penelitian yang menurutnya itu penting di suatu daerah kumuh di London. Hasil penelitian tersebut telah tercermin dalam karya besarnya yang berjudul Life and Labor of the People, yang mengarah pada inisiatif pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan, yaitu kemiskinan. Baiklah, adapun tokoh ekonomi selanjutnya bernama Karl Marx. Karl Marx menjadi penyumbang teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal. Yang pertama ada penafsiran sejarah dari sudut pandang ekonomi. Yang kedua ada kekuatan yang mendorong kekuatan kapitalis. Dan yang ketiga ada alternatif dari pembangunan ekonomi terencana. Saya Ananta akan melanjutkan materi, yaitu menurut Muhammad Hatta. Bung Hatta terkenal dengan pemikiran ekonomi kerakyatannya. Menurut situs resmi Universitas Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan adalah jalan tengah yang digagas oleh Bung Hatta dalam menanggapi kegagalan sistem liberalisme dan komunisme di tanah air. Lalu bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia? Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara, misalnya, atau perusahaan, untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Dengan demikian, ekonomi merupakan sebuah bidang studi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya material individu, publik, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.